Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, lor. Kembali lagi nih, saya Ganang Asrul Umam. Saya perlihatkan setro genetik 50% Belgian Blue, 25% punyanya Simmental, 25% punyanya PO. Kenapa? Karena induknya juga Simpo. Simpo itu adalah silangan Simmental dan PO. Nah, karena ada genetik sapi PO-nya indukannya dan ada Simmental dan genetik sapi PO. Nah, kemudian dulu saya IB Belgian Blue, otomatis keluarnya juga persilangan. Genetiknya ini masih keturunan F1. Ya, ini F1 ya. Ini F1 persilangan dari hasil Oh ya, F1 karena tidak saya murnikan lagi ke Simmental gitu kan. Beda lagi karena sudah galur baru lagi. Ini F1. Ini keluar betina. Umur 4 bulan. Beliau tanya lagi, ada nggak mas bibit Belgian Blue? Dan kembali saya jawab, belum ada. Banyak sekali para peternak yang sudah merasakan pedet Belgian Blue pada ketagihan. Karena walaupun ini keluarnya betina, kata beliau pertumbuhannya maksimal loh. Pokoknya itu tak dono. Lihat loh, pokoknya istimewa. Loh, lihat loh, bokongnya loh. Nah, pantatnya itu kelihatan istimewa. Nah, ada garisnya itu loh, ada garisnya. Tak cedak no. Kelihatan toh, ada garis tegasnya. Nah, ini loh. Nah, ada garis tegasnya itu loh, lihat toh. Lihat. Tuh, nyenul di antara samping-sampingnya ekor tuh ada kayak tegas gini dikit, sampingnya juga ada tegas gini dikit. Yang ini, yang sini juga sudah mulai mumpluk pokoknya sebarang itu loh. Sebenarnya kalau saya ngerekamnya pakai kamera yang bener-bener proper, ini bener-bener real kelihatan besar. Mungkin di HP saya, kamera HP saya nggak terlalu kelihatan besar, tapi ini nyatanya nih besar loh, lihat. 4 bulan loh ini. Bayang ke, tapi ada tanduke, wajahnya agak ke PO gitu, agak ke Jawa. Dan warnanya persilangan dari 3 jenis. Putih ada Simmentalnya, mukanya ada PO-nya, sama hidung congornya juga sama. Kaki postur kaki-kakinya kayak Simmental, tingginya kayak Simmental, tapi perototan dagingnya itu kayak sapi Belgian Blue. Dan tadi beliau sempat tanya lagi, mas ini nasibnya gimana? Nasibnya ditahan dulu pak, kita murnikan. Tak dono bokong elur, iki umur 4 bulan gede ini. Tingginya itu saya tinggi, nah dari pundaknya kelihatan tuh, pundaknya sudah ada mulai kelihatan. Saya tinggi 170. Ini sini saya 1 meter lebih dikit. Istimewa. Induknya cuma ini loh. Sudah saya rekam berulang kali kandang ini, induknya cuma ini. Nah, coba kita tanya jawab dengan yang punya sapi, gimana keluh kesahnya. Sugeng santen. Asmane sinten, Pak? Pak Mupangan. Amit rada cedak nggih ben spekere kengengan ngoten. Margo mboten beto mikrofon. Pripun kesane pertama saya IB Belgian Blue? Nggih, hasilnya niki nggih cara petanine marem, Mas. Petaninya puas. Puas, nggih, petaninya puas. Heeh. Karena perkembangan tubuhnya itu cepat. Cepat Perkembangannya nggih, ya, cepat gemuk. Cepat gemuk. Dan terus gemuknya itu stabil. Gemuknya dari stabil. Muka sampai belakang. Oke. Pokoknya kotak nggih. Pokoknya kotak. Pokoknya kotak nggih. Beliau bilangnya seperti itu. Nah, sing niki umur pinten sasi, Pak? Sing pedet niki. Sing pedet niku 12 bulan. 12 bulan. 12. Nah, oke, tak lihat ke. Pedet umur 12 bulan agak kecentet sih ini. Sama pedet umur 4 bulan, adine sithik. Adine sithik lho, lihat lho. Ya Allah, Masya Allah, keplah. Temenan adine sithik nggih, Pak. Acek sithik lho,
Kaca sini Pak nggih? Nggih. Terpaut sedikit. Nah, terpaut sedikit, tak lihatin dari jauh tuh. Terpaut sedikit. Nah, dari berbagai macam pedet yang pernah jenengan pelihara, dari hasil IB dari indukan ini terhitung dari umur 4 bulan ini berbeda mboten pertumbuhannya? Berbeda. Paling maksimal? Paling maksimal berbedanya. Oke. Terus untuk pakan? Untuk pakan dia lebih apa ya? Lebih cepat makannya. Lebih doyan. Nah, Makan apapun juga lebih doyan. Doyan. Gitu nggih. Terus jenengan maringi ngasihnya apa aja pakannya, Pak? Pakannya biasa. Itu ada rumput cacan. Rumput cacan. Ya. Nah, Terus dicampur dengan tengkol. kali pongkol ketela nggih. Ketela. Nah, ini pongkol ketela, ini bang pongkol pakan beliau. Ah. Cuma itu toh? Iya, Mboten sias diparingi sentrat. Sentrate ya cuma apa ya? Ya kadang-kadang Kadang-kadang dikasih sentrat nggih. dikasih sentrat. Masalahnya riyen Mase putrane jenengan itu tak saranin untuk pedet yang laku pinten oh? 17. 17 juta tak suruh memberikan sentrat. Ya. Perbedaannya saya mboten. Saya. Daripada pedet tidak dipakai sentrat. Ya, Sistemnya kering nggih. Nggih, Mboten kering. campuran nggih. Mboten, Nah, kering, pakai kering. beda mboten mirsani jenengan ngrumat melihara pedet dari kecil mulai pedet doyan makan sampai umur setahun nggih ha. Nggih. Umur pinten niku? Sing disade umur lajeng 17 juta. Umure niku 12 bulan. 12 bulan. Kira-kira setahun nggih. Setahun. Sampai setahun dari pedet yang nggak dikasih makan sentrat dari umur muda sama yang dicombor basah badan dan perkembangannya saya pundi. Saya sing diparingi sentrat. Oh, bagus yang dikasih sentrat ya. Iya. Oke, gitu nggih. Gitu teman-teman. Kenapa saya membahas ini di tengah perjalanan? Amit Pak nggih. Karena gini, saya ulangi lagi di beberapa video saya. Pedet itu rumennya baru jadi ketika umur 2 bulan. Umur 2 bulan pedet itu baru bisa mencerna serat kasar. Nah, serat kasar yang paling mudah dicerna itu adalah rumput, karena alamnya ya rumput. Ketika kalian punya pedet umur masih 2 bulanan atau 3 bulanan, apalagi jenengan beli pedet di pasar atau di kandang yang harga 13 juta, 14 juta, 15 juta atau yang 12 juta, 10 juta, kok sudah dikasih serat kasar yang terlalu tinggi, contoh seperti kayak jerami, perutnya akan buncit atau ngendil. Lebih baik dan lebih aman itu untuk diberikan konsentrat. Nah, beliau tadi yang sudah membedakan dan sudah pengalaman, sudah beberapa hewan ini ngoten nggih. Nah, sudah dikasih sentrat karena perkembangannya pun juga beda. Untuk indukannya pun juga sama, kadang-kala dikasih konsentrat karena di konsentrat itu ketika kualitas pakan nutrisinya agak kurang tercukupi, itu dari rumput misal itu akan bisa di cover dari konsentrat, dari pakannya yang sentrat. Nah, ini tak lihatin, ini umur setahun 12 bulan. Jadi ceritanya induknya prolapsus atau broyongen dibarengin dengan gara-gara dulurannya atau plasentanya itu tidak keluar. Nah, kemudian beliau malam-malam telepon saya sekitar jam 10 malam. Saya datang ke sini pas saat itu saya tidak merekod. Saya eksekusi di daerah sini. Saya bersihkan, saya kuret dulu, bukan yang ini tapi induknya yang ini. Kemudian saya masukkan prolapsnya atau uterinya. Kemudian saya lakukan penanganan berikutnya. Dan alhamdulillah bagus. Untuk teman-teman setelah beliau punya pengalaman retensio placenta, aslinya gini. Aslinya itu dari awal lahirannya normal. Indukannya lahirannya normal, tapi karena terjadi retensio placenta atau dulurannya atau plasentanya tidak keluar sampai beberapa hari, itu otot kandungan atau uterusnya itu dia merasa kaku dan merasa ada tekanan, ada tarikan. Mikirnya otaknya sapi, masih ada pedet di dalam perutnya. Akhirnya
dia dipaksa untuk merejan terus, merejan, akhirnya terjadilah prolap. Makanya efek sampingnya retensio placenta itu seperti itu, kurang lebihnya. Nah, kalau sudah terjadi retensio placenta, karena beliau sudah pengalaman banyak ngobrol sama saya, tak suruh memberikan mineral. Dan alhamdulillah di sapi yang lain, contohnya yang ini beranak berulang kali tidak pernah ada kejadian yang namanya retensio placenta. Terus untuk prolapsus juga jarang, karena gini, yang namanya mineral makro dan mikro itu bisa memelihara otot kandungannya, saya lupa namanya kalau nggak salah itu ligamentum ya ligamentum apa gitu lah, saya lupa. Intinya yang menyangga uterusnya ini ketika merejan tidak terlalu jebol, itu bisa elastis karena pertumbuhan jaringan itu membutuhkan yang namanya mineral makro dan mikro. Walaupun kebutuhannya cuma sedikit, tapi untuk pemeliharaan yang berlangsung lama itu sangat penting gitu loh. Apalagi untuk pedat yang penuh dengan pertumbuhan. Kalau misal pedat itu juga tidak dibantu dengan pakan yang misal konsentrat dikit-dikit, hijauan juga bagus, sama tidak dibantu dengan bantuan mineral, ya pertumbuhannya tidak segitu, lebih kecendat lagi. Karena dari induknya lahir langsung beberapa waktu terus dijual gitu. Niku berarti induk pedat ini lahir, beberapa waktu induknya terus dijual gitu. Nah, akhirnya pertumbuhannya si pedat terganggu gitu gitu. Nah, kurang lebihnya seperti itu. Jadi bisa untuk evaluasi teman-teman, selain saya memamerkan Belgian Blue saya, hasil IB saya, tapi tetap yang menjadikan Allah Subhanahu wa taala, tapi juga pengalaman beliau, tapi juga ilmu yang kita tuturkan dalam video ini. Jadi amatilah video saya, cerna, ada pertanyaan monggo tanyakan, tapi jangan diulangi pertanyaan itu terus. Jadi kalau misal ada pertanyaan yang kalian atau teman-teman yang baru menonton video saya, cobalah kalau timbul pertanyaan, lihat dulu video saya yang lama-lama, karena sudah saya jelaskan panjang lebar. Ada sekitar hampir 150 video yang saya upload. Dari sekian masa nggak ada jawaban, pasti ada jawaban. Ketika sudah menemukan, oh ini yang dikarepe, tapi masih kurang puas, baru kita tanyakan. Baru diskusi di kolom komentar, biar teman-teman yang lain juga bisa membaca. Oke, terima kasih. Sampai jumpa, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.